Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Singgi Permana. Pada kesempatan ini, saya sebagai supervisor atau yang akan melakukan observasi dan ditemani oleh rekan saya yang bernama Bu Eri Sasana sebagai dan Bu Heni Nurhaini sebagai coach. Nah, tugas ini saya melakukan kegiatan ini untuk memenuhi salah satu tugas untuk demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas dari TGP Angkatan ke-8. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Baik, izin untuk bertanya sebelum melakukan supervisi atau observasi, saya ada 3 Baik. tahapan yang harus saya lakukan. Yang pertama praobservasi, yang kedua supervisi, dan yang ketiganya pasca supervisi gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Hen untuk melakukan proses ini? Ya, baik Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang pertama itu dari segi mendengarkan aktif ya Pak, menyimak. Kemudian yang kedua itu dari keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci dan sampai menggali informasi dari koci tersebut. Baik, yang kedua, bagian mana nanti Ibu ingin untuk saya amati lebih dalam gitu? Ya, saya harap Bapak bisa mengamati teknis kegiatan coaching saya bersama Ibu Elis, itu apakah sesuai dengan alur tirta atau enggak, atau misalnya apakah ketika saya mengajukan kehadiran penuh, apakah dengan atau pertanyaan berbobot itu apakah dengan adanya alur rasa atau apa atau enggak, seperti itu Bapak. Oke, baik. Bagaimana nih penilaian Ibu Heni sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ya, menurut saya untuk penilaian kompetensi yang saya miliki terkait kehadiran penuh atau free zone itu sebenarnya sudah memungkinkan ya Pak, sudah 8. Nah, tetapi ketika mendengarkan atau menyimak dan pertanyaan berbobot ya saya karena kurang memahami ya mungkin dari 5 atau 6 sih Pak. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini bisa menambah atau ada peningkatan dalam performa saya untuk dalam kegiatan coaching seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Heni? Ya, harapan saya semoga saya bisa mengantarkan Bu Elis sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Elis hadapi dengan kata-kata pertanyaan yang berbobot. Semoga Bu Elis juga mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik ya. Dengan harapan tersebut mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Silakan Bu Heni untuk mulai dengan Mangga. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu El, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat Bu Heni ya. Tetap semangat, iya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini kita mendapatkan pahala dan diberikan kelancaran ya Ibu. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kegiatan coaching hari ini bagaimana nih kabar di sekolah Bu El? Apakah ada sedikit permasalahan gitu yang mungkin bisa didiskusikan hari ini? Tentunya permasalahan sangat banyak sekali ya Bu Hen, tapi ada satu yang paling mendasar di hati itu yang membuat saya kebingungan bagaimana menyikapinya. Salah satunya Bu Hen, ini ya ketika saya dan rekan sejawat diberikan tugas tambahan berupa dengan SK dari kepala sekolah, tetapi dalam pelaksanaannya
semua dilimpahkan kepada saya gitu. Jadi saya Hmm, ya, yang ingin saya harapkan dari coaching ini nanti di akhir akan ada solusi ya, solusi eh, bagaimana bagaimana rekan saya ini menyadari bahwa semua tugasnya itu akan dilaksanakan oleh beliau-beliau gitu. Jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu mungkin Bu Hen. Saya ya, baik Bu. Mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya. Ya, bagaimana caranya meningkatkan tupoksi dari rekan sejawat sekolah Bu El seperti itu ya. Nah, coba ceritakan Bu El pengalaman yang lebih lebih luas lagi gitu terkait dengan kok bisa misalnya ada permasalahan seperti itu gitu, bagaimana awalnya kayak gitu bisa. siap Bu Heni. Jadi gini Bu Heni, kalau sebenarnya sih di sekolah kami ini sudah sangat bagus sekali ya tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan di sekolah, kegiatan yang sudah terlaksana di sekolah, kemudian pembagian tugas dari kepala sekolah juga sudah sangat bagus sekali, sudah sangat adil loh menurut saya ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing yang dimiliki setiap guru, baik itu diantaranya dalam minat dan bakatnya guru. Cuma mungkin Bu Heni di dalam pelaksanaannya saya merefleksi dari dari setahun yang sudah dilakukan ya, bahkan pada saat momen bulan-bulan inilah ya, satu bulan Agustus ini kan, bulan Agustus ini penuh dengan berbagai kegiatan ya Bu Heni ya. Di situ kami salah satu contohnya yaitu kegiatan kemarin Gema Pramuka Bu Hen ya, Gema Pramuka, kemudian ada kegiatan 17 Agustus ya, hari perayaan, ada lomba-lomba perlombaan. Di situ kami sudah diberikan SK gitu, tetapi pada saat pelaksanaan karena mungkin sayanya terlalu tidak enakan orangnya ya Bu Hen ya. Jadi awalnya sih saya tingkatan tertinggi dalam hidup saya ini kan berbagi ya, ketika saya paham, tahu, amalkan dan berbagi gitu artinya. Nah banyak sebagian guru bertanya Bu Hen gitu, Bu Elis ini bagaimana? Ayo dong ini, ya udah saya bantu gitu. Ketika saya mengarahkan, tetapi ujung-ujungnya ya maka deh neng lagi gitu. Maka aku neng Elis lagi deh. Gitu. Jadi dilimpahkan penuh ini. Karena saya berpikir ini adalah tanggung jawab gitu ya. Saya tidak mungkin menolak, saya berpikir gini, kalau saya menolak berarti kegiatan ini tidak akan terlaksana gitu. Jadi artinya ya sudah dilepas gitu. Sementara kalau saya berbicara kepada kepala sekolah pun takutnya miskomunikasi, jadi seperti kayak mengeluh gitu ya. Itu mungkin Bu Heni. Jadi tidak sinkron ya antara SK dan pelaksanaan tugas tambahannya. Pelaksanaannya, iya kadang resiko juga ya Bu, jadi orang yang nggak enakan ya Bu ya, kemudian apalagi Bu El itu sudah orangnya bertanggung jawab banget, kemudian senang berbagi, dan kadang kita malah kok malah dimanfaatin gitu ya, ya udah sama Neng aja atau sama itu aja, dan seperti itu. Nah kira-kira ya Bu El, situasi ideal yang seperti apa yang Bu El harapkan, inginkan di lingkungan sekolah Bu El gitu, yang baik gitu, seperti situasi ideal yang saya harapkan situasi yang ideal tentunya di sekolah ini berjalan dengan baik itu suatu lingkungan yang dalam kita bekerja secara profesional ya, tercipta lingkungan yang kondusif gitu. Artinya di situ ada satu kepala sekolah yang memberikan tugas secara adil sesuai dengan kompetensi guru masing-masing, kemudian dengan rekan-rekan guru semuanya beliau-beliau melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan menggali potensi masing-masing, artinya kemampuannya itu dalam peningkatan minat bakatnya itu benar-benar dikembangkan gitu supaya bisa mencapai visi sekolah Bu Heni. Ya, nah kira-kira nih kalau misalnya diskalain gitu, sekarang itu bukan permasalahan,
posisi Bu El itu ada di level skala berapa ya? 1 sampai 10 dalam Oke. menangani permasalahan ini. Betul betul. Kalau dalam skala saya menilai diri sendiri ini mungkin di skala berapa ya? 9 mungkin ya Bu Hen ya. Saya merasa sudah totalitas, cuma mungkin kenapa saya pilih angka 9 tidak angka 10 karena ada satu situasi yang ketika saya memberitahukan kepada kepala sekolah itu tidak semuanya saya ungkapkan gitu. Jadi ada satu yang harus saya jaga ya, yaitu lingkungan kondusif yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman. Artinya ketika beliau guru senior ini terlihat oleh kepala sekolah bagaimana kinerjanya, takutnya nanti menjadi bumerang juga kepada saya, menjadi tidak nyaman gitu. Iya sih, iya. Betul sekali Bu El, saya sangat setuju. Jadi setiap langkah kita itu ya tentunya kita bisa memberikan manfaat ya, jangan menjadi bumerang untuk orang lain gitu ya. Ya, bagus sekali Bu El. Nah, kira-kira ada peluang apa nih kira-kira untuk mewujudkan situasi ideal gitu? Adakah kekuatan atau kesempatan yang bisa dilakukan Bapak kepala sekolah atau mungkin di lingkungan sekolah tersebut gitu untuk bisa mencapai situasi ideal itu? Oke. Kekuatannya. Intinya kekuatannya yang paling utama sih, saya gini, dari kekuatan itu saya berawalnya dari kelemahan dulu Bu Hen ya. Ketika saya totalitas, saya mengeluarkan energi powerful ya, energi pikiran sampai ini stuck di satu kegiatan kemarin Gema Pramuka. Saya sangat sedih sekali karena adanya di lingkungan luar ya, tidak di sekolah banyak rekan, saya sendirian, saya bolak-balik ke tenda putra putri 30 murid gitu, dengan kan kalau Gema Pramuka itu tapnya kegiatan itu sudah dijadwalkan ya. Itu artinya membangunkan mereka, menggiring mereka untuk maju, mereka untuk ini. Di situ saya berpikir, aduh ini saya badan udah nggak kuat. Kalau misalkan saya udah mulai sakit, ini saya sudah mulai tidak fokus. Artinya harus ada satu tindakan, itu kekuatan saya. Kalau saya sakit, keluarga saya bagaimana, murid saya bagaimana, dan mungkin sekolah pun bagaimana programnya kegiatan. Di situ saya muncul kekuatan, saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya ingin memberanikan diri Bu Hen. Jadi artinya bukan tidak mengeluh ya, tetapi ingin merefleksi dari kegiatan Gema Pramuka kemarin. Itu Bu Hen. Iya, baik sekali Bu El. Jadi iya tentunya dari kelemahan dari kekuatan yang satu ya, bagaimana kalau misalnya kita dalam posisi sakit justru malah meninggalkan semua pihak ya, dan banyak yang dirugikan. Tentunya ya kita harus mengambil satu solusi terbaik yang mungkin yang tadi kata Bu El katakan benar sekali adalah merefleksikan kepada kepala sekolah mau tidak mau. Nah, kira-kira untuk merefleksikan ini rencana awal yang akan lakukan itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi saya kemarin bingung, tiba-tiba saya kayak sekarang sama Bu Heni ini digiring ya, artinya diarahkan gitu. Saya berpikir gini, saya menghadap kepada kepala sekolah, saya memberanikan diri untuk merefleksikan kegiatan Gema lah ya, Gema Pramuka kemarin dan 1 tahun kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah akan diadakan rapat kinerja gitu untuk merefleksi kegiatan 1 tahun yang sudah dilakukan. Artinya di dalam refleksi itu saya ingin tidak saya menyampaikan dengan tidak hormat atau mungkin bahkan menggurui ya, atau bahkan mengkoreksi, tidak. Tetapi saya berpikir gini Bu Hen, apakah ini harus IHT gitu ya Bu Hen ya, biar terlihat formal gitu ya. Kadang dari rapat kinerja ini, kalau di SD ini kan lingkupnya cuman misalkan guru ada 11 orang, artinya ngobrolnya santai Bu Hen. Tapi saya suka greget gitu, kemarin bertanya, sekarang kok malah mangga yang Elis lagi nih. Saya berpikir gini, kalau ada IHT berarti nanti saya menjelaskan, misalkan contoh ekskul
seni, sains, olahraga. Artinya di situ bagaimana menjadi pendamping ekskul seni, harus kegiatannya seperti apa, misalkan tahapan-tahapan perencanaannya, pengenalannya, pelaksanaannya, evaluasinya. Mungkin di situ saya benar-benar memberikan solusi ya kepada guru-guru gitu, bahwa menjadi pembina ekskul itu seperti ini gitu mungkin. Mungkin akan sedikit berkurang ya Bu Hani ya, beban tambahan tugas saya. Oke, selanjutnya ya setelah refleksi itu mungkin apa ya tindak lanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang sudah memberikan dorongan motivasi kepada saya untuk terus melaksanakan tugas tambahan ini. Baik Bu El, sangat bagus sekali ya. Jadi untuk prioritasnya Bu El mungkin lebih kepada merefleksikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya, untuk bagaimana melaksanakan program-program kegiatan IHT ataupun misalnya dan kegiatan lainnya yang bisa mengakomodir pembagian tupoksi bagi rekan sejawat ya. Nah, kira-kira ini kan tadi solusinya apa sih? Yang pertama kan ke Bapak Kepala Sekolah nih, yang bisa Bu El lakukan ke rekan sejawat nih yang terdekat aja gitu dalam permasalahan ini bagaimana? Kalau saya sih kepada rekan sejawat artinya tetap menjaga relasi yang baik ya, kemudian saya berkolaborasi, mengadakan pendekatan ya yang secara halus, yang secara lembut, kemudian mengajak untuk menggali gitu. Menggali itu artinya gini, ini bagaimana ya, apakah tepat tidak, misalkan untuk kelas ini programnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi saya memberikan stimulus gitu, artinya semua rekan ini nanti mengemukakan pendapatnya, dan mungkin setelah mengemukakan pendapat, beliau-beliau ini mau terjun langsung gitu di dalam kegiatannya. Itu mungkin. Iya, bagus sekali. Jadi intinya secara pendekatan juga kepada rekan sejawat secara tidak langsung ya, itu biasanya lebih mengena ya Bu, daripada misalnya kita mengasih tahu secara formal ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, kira-kira dengan tadi merefleksikan kepada Bapak Kepsek, kemudian pendekatan kepada rekan sejawat. Nah, kira-kira berapa ukuran keberhasilannya ya? Misalnya dari 1 sampai 10 ya. Oke, kalau ukuran keberhasilan nilainya sih setelah mendapatkan solusi ini ya, saya mengukur penilaian rencana ini 10 Bu Hen, karena kemarin udah saya laksanakan, semuanya sudah sangat baik, dan ini karena tidak kurang keterlibatan rekan yang lain ya, jadi artinya selalu saya meyakini ketika saya menghadap kepada kepala sekolah, tidak mengeluh tetapi merefleksi, kemudian nanti ada rapat dengan rekan lain, iya merefleksi juga, dan saya menyajikan yaitu berbagi di dalam IHT itu, insya Allah akan maksimal ya Bu Hen. Ini karena dengan adanya solusi baik ya, luar biasa, jadi saya terbuka. Saya hanya mengantarkan saja Bu El ya. Nah, jadi nih kira-kira kapan mau dilakukan untuk merefleksikan kepada Bapak Kepsek Bu El? Oke, pastinya dilakukan secepatnya Bu Hen, secepatnya. Insya Allah di hari Selasa ya, karena ada insya Allah di hari Selasa, karena ada pembelajaran PABDP ya, di situ nanti saya mungkin sedikit menghadap. Menghadap ya, ataukah mungkin ada salah satu atau siapa gitu teman Bu El yang mau diajak diskusi atau misalnya mendampingi dalam merefleksikan itu ya? Oke, ada selalu rekan sejawat saya. Alhamdulillah beliau sudah menemani saya, beliau berkomitmen kepada saya, apapun yang menjadi pembelajaran untuk saya, dia pun ingin ikut. Oh, ya siap Bu El. Wah, saya sudah tidak sabar nanti akan menunggu hasilnya seperti apa ya Bu El. Nah, bagaimana nih tindak lanjutnya setelah merefleksikan kepada Bapak Kepsek Bu El?
Oke, tindak lanjut yang akan saya lakukan itu Bu Heni ya, satu merefleksi kepada kepala sekolah, kemudian meminta izin ya, memohon izin, kemudian ada rapat kerja, refleksi dengan rekan sejawat dan berbentuk IHT, dan yang pastinya sosialisasi terhadap semua warga sekolah. Gitu. Oh, baik. Nah, sebelum kita akhiri coaching hari ini, Bu El, bagaimana perasaan kegiatan coaching hari ini dan apa yang dapat diambil dari kegiatan ini ya? Perasaannya senang sekali, alhamdulillah, jadi terbuka, lega, jadi tidak sabar ingin cepat menghadap kepada kepala sekolah. Bu Hen, terima kasih banyak untuk coachingnya kali ini. Iya. Iya, sama-sama Bu El. Semoga lancar untuk kegiatan, untuk merefleksikan kepada kepala sekolah, hasilnya memuaskan, tetap semangat. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya proses coaching yang dilakukan oleh Penny dan sudah memasuki tahap ketiga, yaitu pasca supervisi ya. Jadi saya akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Hen selaku coach ya, sebagai pemeran coach. Nah, yang pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri nih performa dalam kompetensi tadi? Ya, saya menilai itu 8 ya Pak, karena menurut saya sudah baik dalam tadi, alhamdulillahnya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sampai menghantarkan coach itu untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu Pak. Baik, kemudian yang kedua, apa nih Bu yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya, yang pertama tadi dari proses mencoba menggali permasalahan coach, kemudian sampai mengantarkan kepada kepada yang solusinya, yang kemudian disimpulkan dengan penyimpulan kegiatan coach yang sangat memuaskan dan menyenangkan. Itu menurut saya sudah 8 ya Pak. Mungkin ada beberapa hal seperti misalnya kurang pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi, seperti itu yang kurangnya ya. Boleh nih Bu ya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan menurut pengamatan saya perihal mengenai tadi proses coaching. Ada catatan dari saya sebagai coach. Nah, setelah saya amati tadi ya, setelah saya amati tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika ingin melakukan pertanyaan berbobot itu ya, setelah mendengarkan aktif dari kompetensi inti ini kan ada kesadaran penuh sudah dilakukan dengan baik, kemudian kedua mendengarkan aktif. Nah, ini perlu kiranya untuk menjeda dulu gitu kan, agar apa yang didengarkan dan apa yang disampaikan oleh seorang coach kepada coach itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Jangan sampai ada semacam tumpah tindih. Tadi saya dengar ada beberapa tumpah tindih dari dari coach dan coach gitu ya. Mungkin karena waktu dan sebagainya gitu ya. Oh, baik. Ini catatan kecil. Namun secara keseluruhan yang tadi saya simak dan saya amati, alur ceritanya betul-betul sudah muncul, kemudian dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab itu sudah ada gitu kan ya. Kemudian dari mulai kompetensi inti coachingnya juga sudah ada gitu kan ya. Cuma emang betul pertanyaan berbobot itu perlu dilakukan ketika kita harus menjeda sedikit dulu agar kita bisa mengambil kata kunci. Begitu Bu ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat Ibu baik, Pak. mendengar apa yang sudah saya tadi sampaikan? Bagaimana pendapat betul Ibu sekali Bapak tadi. Oh iya, betul sekali Bapak tadi agak sedikit terburu-buru ya, karena saya melihat ini ya, sebenarnya saya sudah menyimak, kemudian ya saya merasa termotivasi untuk mau menanyakan lagi nih kayak gitu, seperti itu. Jadi jadi saya benar sekali, karena tadi sedikit terburu-buru, nanti mungkin jadi bahan acuan perbaikan saya di kegiatan coaching selanjutnya Pak. Ya, baik. Kemudian dari proses kegiatan hari ini, apa nih Bu rencana tindakan untuk selanjutnya nih?
yang akan Ibu lakukan? Ya, rencana tindakan yang selanjutnya yang pertama, saya akan melakukan kegiatan coaching lagi gitu dengan menggunakan Alur Tirta. Nah, kemudian saya juga mau nih berbagi sharing tentang informasi coaching ini di sekolah, baik itu dari rekan sejawat, kemudian misalnya ke kurikulum, karena kegiatan coaching ini sangat untuk masing-masing pendidik ya Pak, seperti itu. Nah, baik, kemudian dari diskusi kita kali ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Bu Heni untuk bisa meningkatkan performa tersebut? Untuk meningkatkan performa, untuk meningkatkan performa coaching tentunya saya harus yang pertama harus menggali lebih dalam lagi tentang pemahaman ilmu coaching. Saya juga harus melihat atau menonton, mengikuti setiap kegiatan coaching yang dilakukan oleh rekan sejawat ataupun juga oleh narasumber ya Pak, kayak kan di media sosial itu banyak ya seperti itu. Nah itu menjadi bahan pertimbangan saya ketika melakukan coaching agar pertanyaan-pertanyaan berbobot itu semakin menambah seperti itu keterampilannya. Oke, baik ya, luar biasa sekali ya. Penilaian saya sih 8 tuh kecilan ya, 9 kayaknya bukannya lunut bagus ya, sudah lunut gitu kan ya. Amin ya, terima kasih. Sudah ada gitu kan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Dari kegiatan supervisi ini, ya yang pertama saya mendapatkan support banget Pak dari kegiatan coaching ini. Apa yang saya sudah tercapai akan menjadi kelebihan saya, dan apa yang kekurangannya nanti insya Allah saya perbaiki di kegiatan coaching selanjutnya Pak. Seperti itu. Ya, saya juga merasa senang mendapatkan arahan juga dari Bapak terkait kegiatan coaching hari ini. Oke, baik, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah kegiatan supervisi sudah pelaksanaan dengan lancar, baik ya. Mungkin sekian kegiatan proses coaching supervisi akademik. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Heni.